Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap di rumah saja ya. Kita berpartisipasi membantu pemerintah untuk mengurangi dampak COVID dengan tetap di rumah saja. Teman-teman mahasiswa sekalian, saya ingin melalui video ini memberikan kepada Anda informasi tentang perubahan tugas mata kuliah untuk mata kuliah pendidikan Pancasila yang saya ampu. Jadi ada dua kelas ini tugasnya sama. Yang lalu konsentrasi tugasnya seperti yang sudah kita sepakati itu adalah tugas rutin membuat esai dengan tema mingguan. Nah, ini sudah dilakukan. Kemudian yang lain itu saling terkait satu sama lain. Jurnal review, CBR, mini riset, rekayasa ide, dan project itu semuanya saling terkait satu sama lain. Dan diawali dengan adanya ide. Jadi kemarin Anda diminta untuk membuat sebuah ide riset, dan kemudian dari ide itulah Anda lakukan jurnal review, CBR, kemudian susun proposal mini riset, lalu lakukan mini risetnya dan rekayasa ide, kemudian terakhir adalah project. Nah, semua ini belum kita lakukan karena keadaan yang sekarang ada. Dan keadaan yang sekarang ada itu mau tidak mau membuat kita harus merubah konsep tugas ini dengan mempertimbangkan bahwa kita kuliah daring ini dengan harapan agar kita semua di rumah saja. Jadi tugas ini pun dirancang agar Anda bisa mengerjakannya di rumah saja. Kira-kira begitu. Nah, jadi sumber-sumber misalnya riset lapangan, meneliti mahasiswa, teman-teman dan sekalian itu tidak bisa kita lakukan sekarang. Nah, sekarang bagaimana perubahan bentuk tugas itu? Pertama tentang jurnal review dan critical book. Nah, jurnal review dan critical book ini tetap disusun berdasarkan ide yang telah disepakati oleh kelompok. Jadi kemarin itu kalau Anda semua telah memiliki ide kelompok masing-masing untuk jurnal review dan CBR. Nah, jadi semua kelompok itu kemarin kan sudah memiliki temanya sendiri. Nah, itu tetap lanjutkan seperti itu. Sama seperti yang lain, sama seperti informasi yang dulu. Nah, Anda sudah bisa lakukan pembuatan jurnal review-nya, kemudian critical book-nya. Nah, jurnalnya itu kemarin itu ada dua, ada jurnal utama dan ada jurnal pembanding. Nanti waktu Anda mengupload, nanti saya buatkan tempat penguploadannya di Google Classroom kita. Tempat Anda mengupload, Anda harus upload dua jurnal itu juga sekaligus gitu, dengan jurnal review-nya. Supaya apa? Supaya waktu saya membaca jurnal Anda, waktu membaca review Anda bisa menyesuaikan dengan jurnal yang Anda buat. Nah, kemudian yang ke CBR. CBR itu juga terkait dengan ide, ya. Nah, tetapi persoalannya tidak mungkin ide itu tidak diulas oleh satu buku utuh. Nah, tapi barangkali ada bab-bab yang relevan di dalam buku yang mengulas ide yang Anda susun itu. Nah, maka CBR-nya boleh bab-bab yang relevan itu. Nah, jadi cukup diambil bab-bab yang relevannya. Nah, karena sekarang Anda tidak mungkin datang ke perpustakaan kita atau mengakses buku atau membeli buku di tempat-tempat jual buku, maka buku yang Anda review itu kita utamakan yang dalam bentuk format e-book saja. Jadi silakan cari bukunya di internet, buku-buku digital gitu. Banyak sekali website penyedia buku. Nanti Anda bisa cek sendiri yang relevan. Nah, buku itu kemudian nanti juga diupload waktu Anda mengumpulkannya. Nah, supaya saya bisa baca buku yang sama gitu. Nah, sebagai bahan untuk melakukan kritik, dasar kritikan Anda, nah gunakan jurnal yang dua tadi itu sebagai pembandingnya. Nah, karena jurnal itu sudah diupload pada Anda mengumpulkan jurnal reviewnya, maka pada pengumpulan CBR jurnal itu tidak perlu diupload lagi. Jadi cukup bukunya saja. Nah, kalau buku itu ternyata sebelum Anda
sebelum kita libur, sebelum kita berkuliah daring ini, Anda sudah memiliki bukunya, maka Anda scan saja buku itu menggunakan format scan yang ada di handphone ya. Yang di scan itu adalah covernya, kata pengantar buku, daftar isi, sampai dan bab yang Anda kritik, kira-kira begitu. Jadi cover, daftar isi, dan bab yang Anda kritik. Nah, itu untuk CBR ya. Kemudian kita beralih, perubahan itu ada di project. Perubahan yang signifikan itu ada di project ini. Nah, kalau yang lalu project itu terakhir mau kita buat, karena dia berhubungan dengan tema riset, dengan ide. Nah, persoalannya sekarang risetnya tidak bisa dilakukan karena COVID kan gitu ya. Nah, maka kita ganti projectnya. Nah, jadi project yang saya minta untuk dikerjakan oleh saudara-saudara itu adalah membuat video kampanye maksimal 4 menit ya, terkait dengan perilaku sesuai Pancasila dalam menyikapi wabah COVID-19. Apa yang dimaksud di sini yaitu kita kan negara berideologi Pancasila, dan Anda sudah mendiskusikan konsepsi Pancasila itu dan juga sudah membacanya pada buku ajar kita ya, sebagai ideologi, filsafat dan seterusnya Anda sudah baca. Nah, persoalannya adalah apakah hari ini masyarakat sudah kelihatan sebagai orang Pancasilais ketika menghadapi wabah bersama ini. Nah, maka proyeknya adalah Anda membuat kampanye itu, bagaimana supaya masyarakat kita kemudian menguatkan karakter kepancasilaannya dalam menghadapi wabah COVID. Nah, tentunya Anda harus paham dulu karakter Pancasila itu seperti apa dan seterusnya itu. Nah, setiap mahasiswa itu kemudian membuat video berdurasi maksimal 4 menit. Kampanyenya boleh berbentuk apa saja, bisa puisi, bisa nyanyian, drama, parodi, video kreatif, dan lain-lain. Yang intinya adalah mengajak masyarakat agar berperilaku Pancasila dalam menyikapi wabah COVID. Nah, cuman karena video ini nanti akan di kalau bagus ya, akan di publikasi, dia dilarang berisi konten yang berpotensi untuk menyinggung suku, ras, etnis, dan agama, serta juga menyinggung kelompok-kelompok tertentu, misalnya organisasi-organisasi tertentu, komunitas-komunitas adat tertentu, itu jangan. Yang intinya itu harus dihindari dalam video itu gitu. Nah, jadi semakin menarik video yang Anda buat, kampanyenya semakin bagus, nah itu semakin baik nilainya nanti. Nah, video itu setelah selesai dibuat, nanti diupload di Google Classroom dan dikirimkan ke WA Group supaya dapat direview oleh teman-teman. Nah, kalau kalian punya channel YouTube, nah silahkan diupload di channel YouTube kalian, lalu linknya yang di-share di Google Classroom atau di WA Group. Supaya apa? Supaya menghemat penyimpanan, memori penyimpanan untuk video-video itu. Nah, kalau kalian punya YouTube-nya, tapi kalau tidak, kalau ingin di-upload di blog saya atau di channel YouTube saya, nah silakan Anda nanti saya akan upload. Tapi saya pertimbangkan dulu, saya lihat dulu kontennya kira-kira menarik atau tidak itu. Nah, untuk karena karya itu adalah hak cipta kalian, maka kalau kalian ingin di-upload oleh saya video kampanye yang kalian buat untuk dikonsumsi oleh publik, kalian harus membuat pernyataan memberikan izin. Nah, kenapa? Karena saya rasa kita harus mulai menghormati karya. Nah, proyek ini adalah karya mahasiswa. Nah, saya kalau ingin menguploadnya harus dengan izin mahasiswa yang bersangkutan, kira-kira begitu. Jadi silakan dibuat semenarik mungkin. Ini proyek kita. Nah, kemudian bagaimana dengan mini riset? Tema mini riset kita tidak lagi sesuai dengan tema yang dulu disepakati. Nah, tema yang dulu disepakati itu hanya digunakan untuk jurnal review dan CBR. Nah, tema mini riset kita sekarang itu kita ganti menjadi COVID
dan perilaku kewarganegaraan berdasarkan Pancasila. Nah, jadi Anda meriset studi perilaku kewarganegaraan, kira-kira begitu ya. Karena berkelompok tidak memungkinkan, maka tugas ini kemudian kita buat menjadi tugas yang sifatnya individu, jadi masing-masing. Jadi kalau lalu mini riset ini tugas kelompok, kalau sekarang itu tugas individu. Nah, rumusan masalahnya untuk mini riset itu sama semua. Apakah respon warga negara Indonesia terhadap wabah COVID-19 sudah menunjukkan keberpancasilaan? Nah, itulah rumusan masalahnya. Ini yang harus dijawab melalui riset Anda. Nah, jadi karena rumusan masalahnya saya tentukan, judulnya silahkan ditentukan oleh mahasiswa sendiri, oleh Anda sendiri. Nah, sesuai dengan tema dan cara pandang dan paradigma yang Anda pikirkan. Nah, latar belakang mini riset itu nanti harus berisi gambaran fenomena perilaku warga negara yang Anda lihat, baik yang positif maupun yang negatif dalam merespon wabah. Nah, kenapa ini penting? Karena inilah nanti dasar-dasar untuk memunculkan rumusan masalah tadi itu. Nah, pendekatannya itu kualitatif dengan metode kepustakaan. Jadi seluruh riset ini kepustakaan. Nah, dan dalam kerangka teori berisi konsepsi perilaku ideal. Nah, jadi seperti apa perilaku Pancasila itu menurut berdasarkan teori-teori yang ada, itulah isi kerangka teori Anda. Nah, lalu untuk pembahasannya nanti Anda harus menganalisis minimal 4 berita dari sumber yang berbeda yang berkaitan dengan perilaku. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan metode kepustakaan ini. Anda mencari berita-berita yang terkait dengan minimal 4 yang terkait dengan perilaku warga negara dalam menangani COVID, dan kemudian 4 itulah yang Anda lakukan analisis, sudah sesuai atau belum, atau sudah menunjukkan keberpancasilaan atau belum, kira-kira begitu. 4 berita tadi itu ya, minimal 4 ya. Nah, dari hasil analisis itu kemudian Anda tarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah ini. Apakah menurut riset Anda respon warga negara kita sudah menunjukkan keberpancasilaan kita atau belum? Nah, kemudian mini riset itu ditutup dengan saran yang dihasilkan, kemudian saran yang berisi solusi. Kalau misalnya Anda menemukan ternyata belum, apa solusinya? Kalau ternyata sudah, terus bagaimana meningkatkannya? Kira-kira begitu. Tidak ada di sini batasan halaman dibuat, tetapi tidak perlu banyak-banyak ya halamannya. Yang penting minimal ada 4 berita yang Anda analisis. Jadi Anda tinggal cari saja berita di handphone. Misalnya kalau sekarang mungkin masih ada yang asmara subuh misalnya, siap sahur, keluar rame-rame, itu kan tidak punya partisipasi penanganan COVID misalnya, itu bentuk perilakunya. Atau ada masyarakat yang kemudian iur-iuran, kemudian membuat tempat cuci tangan sebelum masuk kompleks perumahan mereka atau sebelum masuk kampung mereka misalnya. Nah, itu contoh partisipasi yang positif. Nah, kemudian elemen keberpancasilaan kita kira-kira bagaimana di situ. Nah, itu yang Anda perlu riset. Nah, dari hasil riset ini kemudian Anda kembangkanlah rekayasa ide. Rekayasa ide itu lahir dari sini, dari kesimpulan dari solusi yang Anda tawarkan tadi itu. Nah, kemudian Anda konkretkan idenya dalam bentuk gambaran yang lebih konkret. Kalau tadi kan hanya saran ya, kesimpulan solusinya sebaiknya pemerintah melakukan ini dan seterusnya begitu, atau sebaiknya masyarakat meningkatkan kesadaran dan seterusnya. Nah, sekarang pada rekayasa ide Anda konkretkan ide itu lengkap dengan tahapan-tahapan, langkah-langkah bagaimana ide itu akan dilaksanakan. Yang intinya adalah rekayasa ide ini menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang tadi Anda temukan di mini riset. Nah, pada rekayasa ini Anda harus uraikan tahapan-tahapannya. Nah, agar konsepsinya kemudian tertata, penulisan rekayasa ide mengacu kepada panduan program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis PKMGT.
Anda bisa download sendiri. Panduan ini banyak tersedia di Google. Cari aja di Google itu panduan PKMGT itu panduan PKM itu keluar tuh ada PKMGT. Nah, ikuti template yang diminta oleh PKMGT itu. Nah, kalau bagus dan nanti misalnya dibuka apa lomba PKMGT ini, Anda juga bisa mempertimbangkan untuk menjadikan itu sebagai ide yang diperlombakan di PKM itu gitu, rekayasa ide. Nah, jadi silakan dibuat seperti itu. Nah, inilah kira-kira perubahan prinsip penugasannya. Jadi saya ulangi, JRCBR tetap seperti yang lalu, ya. Kemudian proyeknya kita ganti menjadi kampanye, mengajak masyarakat berperilaku Pancasila. Lalu mini riset itu meneliti tentang perilaku kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dalam kaitannya dengan COVID-19. Lalu rekayasa idenya itu konkretisasi solusi yang Anda tawarkan agar perilaku Pancasila kita semakin baik. Kira-kira begitu. Terutama dalam penanganan wabah-wabah ini. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, lalu kapan dikumpul? Nah, ini sudah saya buatkan deadline-nya. Jurnal review 5 Mei, CBR 5 Mei, tanggalnya sama. Kita buat karena ini kan sekali jalan. Jurnal review Anda juga sekaligus menjadi alat untuk melakukan CBR Anda. Jadi bisa dikerjakan bersamaan. Nah, project karena video kampanye itu mungkin tidak butuh waktu yang terlalu panjang. Anda kumpulkan tanggal 8 Mei. Sedangkan mini riset nanti 12 Mei 2019, sedangkan rekayasa ide tanggal 19 Mei. Nah, perlu dipastikan di sini pada setiap tugas yang Anda buat agar tidak menjadi masalah waktu nanti mengunduhnya, waktu saya mengunduhnya, harus mencantumkan identitas dengan jelas. Nah, kemarin pengalaman yang lalu misalnya di project gitu, buat video itu tidak pakai identitas. Jadi tidak dibuat identitasnya di awal video atau di akhir video gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga saya nggak tahu itu punya siapa. Nah, nanti kalau mau diupload juga Anda jadi kehilangan hak paten, kira-kira begitu. Kayak kehilangan hak cipta karena tidak tercantum identitas pembuatnya. Nah, ini penting juga untuk menentukan identitas ini supaya tidak lakukan plagiasi. Nah, kira-kira inilah penjelasan tentang perubahan tugas kita. Silakan dikerjakan, tetap semangat semua dan semoga sehat-sehat kita semua dan di rumah saja. Ya, semakin baik tugas Anda itu semakin bagus. Tetapi saya memaklumi kondisi yang ada sekarang. Demikian, teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.